Ya, saya sudah terhubung bersama reporter Salam. Iya, rekan Reza. Baik, rekan Salam, bisa dijelaskan sebab Kabupaten Sigi masuk kategori rawan tinggi berdasarkan hasil indeks kerawanan pemilu? Baik, terima kasih rekan Reza dan Tribuners sekalian, dapat kami informasikan indeks kerawanan pemilu alias IKP Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah itu mencapai skor 56,38. Artinya Kabupaten Sigi masuk kategori rawan tinggi. Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sigi, Dewi Tisnawati, mengatakan konstruksi hasil IKP terdiri dari beberapa dimensi seperti konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi. Kata Dewi, Kabupaten Sigi masuk dalam kategori rawan tinggi sebab beberapa kali pada pemilu dan pilkada sebelumnya terjadi bencana alam di beberapa wilayah dan bencana non-alam. Menurut Dewi, pada pilkada dan pemilu sebelumnya terdapat penduduk potensial yang memenuhi syarat tapi tidak memiliki KTP elektronik. Selain itu, ada keterlambatan perlengkapan logistik pemungutan suara di Kecamatan Palolos, dan ada surat suara tertukar antara wilayah dekat dengan wilayah-wilayah yang sangat jauh. Kemudian ada rekomendasi juga pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU, dan itu ada beberapa titik yang direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang alias PSU, serta ada beberapa gugatan dari peserta pemilu berkaitan dengan hasil pemilu dan juga adanya keberatan serta sengketa yang diajukan peserta pemilu yang setelah ditetapkan daftar calon tetap, maka ada yang tidak memenuhi syarat kemudian mengajukan sengketa. Dia juga menyebutkan masih ada yang melakukan pidana politik uang atau money politik dan banyak pelanggaran lainnya pada pemilu 2019 dan pilkada 2020 yang lalu. Yang paling parah adalah adanya juga penggelembungan suara yang dilakukan oleh anggota PPK di wilayah Kecamatan Kabupaten Sigi pada saat pemilu 2019 dan pilkada 2020, sehingga itu sangat berdampak untuk menjadi indikator tingginya kerawanan di Kabupaten Sigi. Kemudian Bawaslu Sigi juga akan melakukan pemetaan di beberapa wilayah yang memang sudah menjadi fokus dari Bawaslu, sehingga hal-hal serupa yang terjadi indeks atau IKP di Kabupaten Sigi itu bisa diminimalisir, bahkan tidak ada lagi, rekan Reza. Oke, baik rekan Salam. Oke, Tribuners, reporter kami juga telah mewawancara Komisioner Bawaslu Sigi, Dewi Tisnawati. Berikut videonya. Boleh difokus. Berkaitan dengan mengacaukan keamanan. Berkaitan dengan indeks kerawanan pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota, khususnya Bawaslu Kabupaten Sigi, itu juga dalam rangka pencegahan pencegahan pelanggaran-pelanggaran, maka itu dipenuhkan yang namanya identifikasi kerawanan. Nah, identifikasi kerawanan itu sendiri adalah kita mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa mengganggu ataupun menghambat jalannya pemilu yang demokratis. Nah, untuk Kabupaten Sigi tersendiri bahwa memang indeks kerawanan pemilu itu sesuai dengan peluncuran IKP kemarin itu berada di posisi 56,38%. Nah, konstruksi IKP itu sendiri ada beberapa dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi konteks sosial politik, yang kedua dimensi penyelenggaraan pemilu, terus kemudian ada dimensi kontestasi dan ada dimensi partisipasi. Memang dari dimensi konteks sosial politik itu ada keamanan, di mana juga beberapa kali waktu dilaksanakan pemilu maupun pilkada itu kita di wilayahnya kita terjadi bencana alam di beberapa wilayah. Terus yang kedua juga adanya bencana non alam, ada COVID. Nah, dari konteks penyelenggaraan pemilu itu kita masuk ke subdimensi hak memilih, bahwa
kemarin waktu pemilu maupun pilkada itu terjadi adanya penduduk potensial yang memenuhi syarat tetapi kemudian tidak memiliki KTP elektronik. Terus yang berikutnya lagi di tahapan pemungutan suara di pemilu 2019 maupun pilkada 2020 kemarin itu ada keterlambatan keterlambatan perlengkapan logistik pemungutan suara itu di Palolo. Terus ada surat suara yang tertukar antara wilayah yang dekat dengan wilayah-wilayah yang sangat jauh. Berikutnya lagi bahwa ada rekomendasi pemungutan suara ulang yang direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU. Ada beberapa titik direkomendasikannya pemungutan suara ulang. Ya, baik Tribuners, itu tadi wawancara bersama Komisioner Bawaslu Sigi Dewi Tisnawati. Untuk rekan Salam, terima kasih atas laporannya. Stay healthy dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih kembali rekan Reza.